Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang mom shaming. Apa itu mom shaming? So, simak videonya sampai habis. Mom shaming adalah perilaku mempermalukan ibu lainnya seakan diri dia merasa lebih baik. Contohnya, ketika kita sedang ngobrol dengan teman kita yang baru melahirkan, lalu teman kita misalnya lahirannya sesar, terus kita ngomong seperti ini, "Ih, kok kamu lahirannya sesar sih? Aku aja bisa normal." Itu tanpa disadari adalah mom shaming. Yang kedua, contohnya, "Kok kamu ngasih support sih anaknya? Emang ASI kamu nggak keluar?" Nah, mom shaming kedua. Contoh yang ketiga, misalnya, "Kok payudara kamu lembek sih? Emang ada airnya tuh, ada asinya tuh. Emang yakin anaknya bisa kenyang?" Perilaku mom shaming yang ketiga. Contoh berikutnya, "Kok anak kamu udah 3 tahun belum bisa ngomong sih? Anak aku dari 1,5 tahun udah bisa ngomong. Kok anak kamu kurus sih? Anak aku gemuk." Pokoknya hal-hal seperti itu yang tanpa disadari sebenarnya itu adalah perilaku mom shaming, atau bisa dibilang adalah membuli ibu yang lain seakan ibu yang lain itu tidak berhasil mendidik anak atau tidak berhasil membesarkan anak mereka. Tanpa disadari itu bisa menyinggung perasaan ibu yang lainnya loh. Jadi mom shaming ini adalah ucapan atau komentar atau kritik yang menggurui dan bernada negatif. Lalu apa dampaknya terhadap ibu yang mendapatkan perilaku mom shaming ini? Yang pertama, dampaknya adalah ibu merasa menjadi ibu yang tidak becus mengurus anak. Jadi kepercayaan diri dia dalam mengurus anak tiba-tiba turun gara-gara diomongin sama temennya, sama saudaranya, atau sama mertuanya. Yang berikutnya, menyebabkan ibu menjadi mengalami baby blues atau lebih parahnya postpartum depression. Wah, ini benar-benar berarti ibunya sudah kena nih mentalnya. Lalu yang ketiga adalah ibu menjadi kurang nafsu makan, lemes, letih, mudah sedih, mudah tersinggung, dan bingung menentukan pola asuh anak. Jadi dia bingung nih, mana nih yang benar? Kata si A harus begini, kata si B harus begitu. Ya, dia menjadi bingung. Lalu penyebabnya apa sih yang membuat seorang ibu tega membuli ibu yang lainnya? Biasanya seorang ibu yang membuli ibu yang lainnya itu mereka itu agar terlihat lebih pintar ngurus anak, agar mereka tuh terlihat lebih baik mengurus anak, lalu agar mereka itu terlihat lebih unggul dalam mengurus anak. Nah, yang kedua biasanya penyebab ibu membuli ibu yang lain adalah karena rasa lelah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi dia tuh merasa rumah tangganya itu membuat dia lelah dan menjadikan sebagai beban berat dalam hidupnya sehingga dia menumpahkannya kepada orang lain. Lalu bagaimana cara menghadapi perilaku mom shaming ini? Yang pertama adalah cukup dengarkan saja omongan-omongan mereka dan tidak perlu diberi komentar, tidak perlu dijawab, cukup ucapan ya terima kasih, iyain aja deh. Kita harus tetap tenang dan fokus, ya ini adalah kehidupan rumah tangga kita. So, orang lain mau ngomong apapun, kita tahu yang terbaik untuk anak kita, untuk kehidupan kita. Jadi kita tetap tenang aja dan jangan terpengaruh jika dirasa komentarnya terlalu negatif. Lalu berikutnya adalah sebagai orang tua, kita tentu akan mendapatkan kritikan dari kanan kiri, ya kan? Baik itu dari orang tua kita, atau dari saudara kita, dari teman-teman kita, pasti banyak kritikan tentang A, B, C, D. Nah, kita anggap saja kritikan atau komentar pedas mereka sebagai masukan. Oke, baik. Hanya saja mungkin kita memfilternya ya, jadi jangan terlalu ditelan bulat-bulat apa yang mereka bicarakan itu, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Jadi cukup dengarkan, lalu kita tetap tenang, lalu kita anggap komentar-komentar pedas mereka sebagai masukan. Berikutnya adalah lebih baik menjauhi atau menghindari para pelaku mom shaming ini sebagai detox ya. Kalau saya berpikirnya daripada kita ya kan kesel-kesel dipendem terus,
ya kan, dengerin mereka ngomong lebih baik udah deh jangan sering-sering ketemu, jangan sering-sering komunikasi. Kalau misalnya pas ketemu kebetulan ya sudah, lakukan yang seperti tadi. Kalau misalnya kita harus ketemu setiap hari, lebih baik kurangi. Jangan, itu jadi racun, jadi toksik buat diri kita. Jadi lebih baik hindari saja bergaul dengan orang-orang yang melakukan perilaku mom shaming. So, yang namanya manusia itu ada yang suka, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Bagaimana diri kita sendiri menyaring apa saja yang masuk ke dalam otak dan hati kita. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan apa-apa saja yang baik untuk pikiran kita. Nah, seharusnya memang, apalagi sama-sama seorang ibu ya, kita lebih baik saling mendukung ya kan, satu sama lain. Kalau misalnya teman kita butuh saran, baru kita berikan saran, dan sampaikan juga saran itu dengan baik-baik. Pikir dulu, kira-kira kalau saya ngomong kayak gini bikin dia sakit hati nggak? Nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya perlu dimintai saran, komentar, baru kita berikan saran dan komentar. Kalau dirasa orang lain tidak memerlukan saran dan komentar kita jangan ikut-ikutan so tahu. Toh kita juga masih sama-sama belajar, apalagi kalau misalnya anak kita masih sama-sama kecil. Nah, kita saling sharing boleh, hanya lihat susunan katanya baik atau tidak, kira-kira ini dapat diterima atau tidaknya. Jadi jangan langsung jeplak. Jadi kita harus benar-benar sangat menjaga apa yang kita sampaikan. So, terima kasih untuk parents yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan share video ini agar informasi ini bisa sampai kepada parents yang lain atau kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih kepada parents yang sudah mau share ke medsos. Nah, untuk parents yang sekarang sedang nonton tapi belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan banyak manfaat lagi untuk parents yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.